Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Presisi. Safari pemilu TNI, Polri, Pemda, dan penyelenggara pemilu Provinsi Papua diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman, damai, dan jujur. Kegiatan ini juga dihadiri Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fakiri. Safari Pemilu, TNI Polri, Pemda, dan penyelenggara pemilu Provinsi Papua berlangsung pada Sabtu 11 November 2023 di Aula Atumakuri Hotel Suni Abepura. Mengusung tema sinergitas TNI Polri, Pemda, dan penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pemilu 2023-2024 guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua, turut dihadiri Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius D. Fakiri, serta sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait. Pada kegiatan ini, Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius D. Fakiri mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Irjen Polisi Matius D. Fakiri mengungkapkan kegembiraan terkait pelaksanaan safari pemilu. Kapolda Papua juga menekankan dengan kerjasama yang baik, stabilitas Kamtibmas dapat semakin kondusif dan proses pembangunan agenda nasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Hal terpenting yang harus kita sama-sama waspadai pada pemilu kali ini, yaitu kita semua, saya, Bapak Pangdam, Kabinda, tentunya nanti dari Pemda, dari masing-masing Pemda, harus kita bisa pastikan pelaksanaan pemilu kali ini itu bisa dilakukan dengan baik. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pembacaan nota kesepakatan bersama oleh seluruh peserta untuk mewujudkan pemilu tahun 2024 jujur, aman, dan demokratis di Provinsi Papua. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polres Simalungun melakukan kegiatan penggerebekan di Gubuk Perladangan Jeruk. 2 orang tersangka yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berhasil diamankan. Kegiatan penggerebekan di Gubuk Perladangan Jeruk milik tersangka RS dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Dalam penggerebekan tersebut, Polres Simalungun berhasil mengamankan 2 orang tersangka sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka pertama adalah RS alias Sahdan, seorang petani berusia 39 tahun yang merupakan penduduk Nagori, Bandar Saribu. Sedangkan tersangka kedua adalah AD berusia 25 tahun yang merupakan penduduk Kota Tebing Tinggi. Dalam gubuk perladangan, Polres Simalungun menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 16,54 gram, 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi 2 kaca Pirex, 1 unit handphone, serta 1 unit timbangan digital. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan bahwa kegiatan penggerebekan merupakan kerjasama antara kepolisian, TNI, serta BNN Kabupaten Simalungun. Informasi peredaran narkotika jenis sabu diterima dari masyarakat. Salah satu tersangka RS yang berprofesi sebagai seorang petani menyambi sambil menjual atau mengedarkan narkoba. Kita melaksanakan kegiatan penggerebekan dan penangkapan 2 orang pelaku yang diduga pengedar narkoba, tepatnya di desa Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimakuta. Informasi yang kita dapat ini adalah informasi yang berasal dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kita bahwa banyak orang yang datang ke sini yang tidak dikenal, yang kemudian keluar masuk ke tempat ini. Kemudian dari hasil penyelidikan kita berhasil mengamankan 2 orang. Kedua orang ini salah satunya yang diduga sebagai pemilik barang adalah seorang petani. Petani yang memiliki lahan berisi jeruk dan jagung yang kemudian nyambi sambil menjual atau mengedarkan narkoba. Tadi dari hasil penggeledahan kita berhasil menemukan 1 bungkus yang berisi yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 16,5 gram. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan lagi 2 bungkus dan paket kecil yang diduga siap untuk diedarkan dan dijual. Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Subdit Cyber 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur membongkar kasus penjualan konten asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Seorang pemuda berinisial FNJ berusia 18 tahun berhasil diamankan.
Pengungkapan kasus penjualan konten asusila yang melibatkan anak di bawah umur merupakan hasil patroli siber yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial FNJ berusia 18 tahun. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Henry Noveri Santoso menyampaikan bahwa kasus tersebut terbongkar setelah menangkap seorang pria dengan inisial FNJ di daerah Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 3 unit handphone yang berhasil diamankan dan didapatkan bukti-bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindakan mengunggah konten asusila terhadap anak di bawah umur. Modus tersangka adalah dengan menggunakan akun pribadi miliknya untuk menawarkan konten-konten berupa foto maupun video wanita tanpa busana dan beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Konten foto maupun video dijual dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan ada sekitar 39 folder yang masing-masing folder berisi foto maupun video yang memuat konten asusila. Hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira jam 19.00 WIB, Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jatim telah menangkap seorang laki-laki dengan inisial FNJ di daerah Pasuruan, Jawa Timur, karena diduga keras telah melakukan pelanggaran. Setelah melakukan penangkapan, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan baik di rumah tersangka maupun di tempat kerjanya. Didapatkan 3 unit gawai yang digunakan untuk melakukan kejahatannya. Dari 3 unit HP ini sudah kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan bukti-bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindakan mengupload konten asusila terhadap anak di bawah umur. Adapun modusnya bahwa tersangka menggunakan akun pribadi miliknya menawarkan konten-konten berupa foto maupun video wanita yang tanpa busana dan beberapa diantaranya adalah anak di bawah umur, kemudian dijual dan tersangka mendapatkan uang sekitar mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Kemudian modus lainnya, tersangka juga menghubungi korban-korban tersebut, kemudian meminta untuk mempromot akunnya untuk meningkatkan popularitas dari akunnya tersebut. Kemudian terhadap tersangka ini setelah dilakukan pendalaman ditemukan ada sekitar 39 folder yang masing-masing foldernya itu berisi foto maupun video yang memuat konten kesusilaan. Ini kita masih kembangkan. Tersangka dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.